Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Dilarang sholat Idul Adha di lapangan terbuka Masjid di Jayapura dan Merauke, siapkan protokol kesehatan. Tuntut Badan Kepegawaian Daerah umumkan hasil tes PNS. Puluhan CPNS di Manokwari blokade jalan raya. Cari fakta penembakan 2 warga, Polda dan Kodam turunkan tim investigasi ke Nduga. Tak ada kejelasan waktu pengumuman hasil tes CPNS 2018. Puluhan calon pegawai negeri sipil di Manokwari, Papua Barat, demo dan blokade jalan. Puluhan CPNS ini membakar ban bekas untuk menutup jalan utama di depan kantor kepegawaian daerah Manokwari. Calon pegawai negeri sipil Yosua mengaku Pemda lambat dalam mengumumkan hasil, padahal provinsi lain dalam pekan ini sudah umumkan hasil tes pegawai negeri sipil formasi 2018. Tadi pagi mereka sudah umumkan semua. Terus wilayah Papua Barat ini hanya backup saja yang hari ini sudah umumkan. Sementara kabupaten kota yang lain kan belum diumumkan. Akhirnya hari ini masyarakat dan juga lebih khususnya tingkat mereka bertanya yang disampaikan tentukan tanggal pengumuman itu dari provinsi dengan kabupaten kota. Mereka sudah sepakat itu tanggal 30 harinya harus dikeluarkan. Tapi sampai saat ini baru saja kabupaten Begono Lapa, sementara Manokwari dan beberapa kabupaten lainnya itu belum. Kira-kira kendalanya seperti apa? Kalau memang hasilnya sudah ada di daerah, diumumkan saja. Walaupun OAP tidak sampai 80%, berapa persen pun diumumkan saja. Biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dengan jam ini saya menunggu kami punya. Kalau by name, kalau secara rincian sudah, tapi by name, kan di situ ada pengantar. Menpan sudah, sekarang tinggal dari BKN by name. By name itu berarti nama-nama. Sebanyak 380. Nah itu kalau siang ini atau sore ini atau malam ini ada, saya lepas. Laporan ke saya untuk apa? Saya sudah lapor Pak Bupati. Kayaknya mau. Tadi saya ke Kasat Gubernur, ke BKN, cek kami punya. Saya menunggu. Ya? Jadi untuk Kota Manokwari belum ada, Pak? Untuk sementara sampai hari ini kita menunggu. Tapi Kalau sampai sore siang ini ada atau besok pagi saya lepas. tapi bisa dipastikan itu yang keluar nanti itu 80-20. Saya belum tahu, belum lihat by name. Kan nama-nama dari sana, bukan dari sini. Jadi pengertian salah. Polisi yang datang sejam kemudian membuka blokade jalan, sementara demonstran langsung membubarkan diri setelah mendapat penjelasan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua Barat. Sampai dengan siang sore ini saya lepas. Siap. Siap, kami siap. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polda Papua turunkan tim investigasi gabungan bersama Kodam 17 Cendrawasih ke Nduga. Tim investigasi akan mencari fakta terkait 2 warga Nduga yang tewas ditembak prajurit Satgas Pamtas Yonif Pararider 330 di distrik Kenyam Nduga.
Satu kali sekali, satu. Lihat ya, lihat mobil sini. Ini saya kasih tanda. Lihat ya. Lihat mobil sini waktu udah. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Paulus Waterpau mengatakan tim investigasi akan langsung olah tempat kejadian perkara dan memeriksa barang bukti yang ditemukan di lokasi penembakan. Ya, itu yang saya ingin jawab dong. Nanti kita tulis dari Propam dengan POM akan turun ke sana untuk olah TKP dan cek. Ya. Hasilnya seperti apa nanti kita tahu. Kita turun. Ya. Itu dua tim itu akan permanen atau nanti hanya untuk kasus duga? Untuk kasus duga, kasus yang terakhir. Gitu ya. Elias Karunggu dan Selu Karunggu ditembak oleh prajurit Satgas Pamtas Yonif Pararider 330 di distrik Kenyam pekan lalu. Kodam 17 Cendrawasih mengklaim dua warga tersebut bagian dari kelompok sipil bersenjata karena saat ditembak, kedua warga membawa senjata. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Dinas Perhubungan menemukan ratusan angkutan kota di Merauke tidak layak jalan. Dari razia gabungan, Dinas Perhubungan memeriksa seluruh angkot yang melintas di Jalan Brawijaya, Merauke. Razia selama 1 jam petugas menemukan ratusan angkot tidak punya izin trayek dan tidak layak jalan karena tidak bisa menunjukkan surat KIR. Dari pengurusan izin trayek ataupun KIR dari angkutan umum, kesadaran mereka sangat kurang. Makanya dari itu kami dari Dinas Perhubungan melakukan tindakan ini untuk bagaimana kita melihat surat-surat itu diperiksa kendaraannya karena banyak kendaraan yang tidak layak jalan yang beroperasi dan juga izin trayek liar yang beroperasi, sedangkan ini yang trayek resmi kami khususkan mengetem di terminal. Adapun trayek mobil plat hitam juga yang masuk yang kita selalu tertibkan. Makanya di sini dengan adanya ini kita menertibkan surat-surat izin trayek dan KIR. Kita melihat dari izin trayek angkutan umum yang kesadaran mereka dalam mengurus ini sangat berkurang. Dilihat dari pengurusan yang sementara ini kita lihat sekitar 80 izin saja yang sementara diurus, sedangkan yang 100 lebihnya lagi mereka belum datang untuk mengurus untuk kelayakan kendaraannya di Dinas Perhubungan. Untuk itu kami di sini melakukan penertiban, pemeriksaan surat-surat izin trayek maupun KIR guna untuk kelayakan kendaraan tersebut. Sementara itu Satlantas Polres Merauke di lokasi yang sama juga melakukan razia dan menemukan puluhan kendaraan roda 4 dan 6 tidak membawa surat kelengkapan kendaraan. Kita melaksanakan kegiatan razia lagi, kita khususkan untuk roda 4 dan roda 6, gitu masalah trayek ataupun tetap administrasi seperti SIM dan STNK dan lain-lainnya. Untuk kendaraan roda 2 kita hanya selektif, khusus yang tidak menggunakan helm. Petugas menghimbau pemilik angkot dan kendaraan pribadi selalu menaati aturan lalu lintas dan menerapkan protokol kesehatan dalam berkendara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Mengisi stok darah yang kosong, ratusan prajurit di Resimen Induk Militer Kodam 17 Cendrawasih gelar donor darah. Sulitnya mendapatkan darah saat pandemi COVID-19 membuat PMI Papua menggandeng sejumlah lembaga mengisi kembali bank darah. Iya, teman-teman saya kan. Dan Rindam 17 Cendrawasih Kolonel Agung Winata mengatakan masa pandemi COVID-19 membuat warga kesulitan mendapat stok darah, sehingga donor darah harus rutin digelar semua pihak untuk membantu ketersediaan stok darah di PMI. Para perwira Bintara Tamtama serta ibu-ibu
yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih karena sudah mau untuk datang kemari untuk menyumbangkan darahnya untuk kehidupan orang lain. Jadi apa yang kita lakukan hari ini merupakan berkat. Harapan saya semoga apa yang Bapak Ibu lakukan dengan menyumbangkan darahnya mendapat imbalan yang setimpal dari Yang Kuasa. Kemudian dalam situasi COVID begini, saya sampaikan tentunya tetap pada prosedur bagaimana penanganan COVID, physical distancing, kemudian tentunya tahapan-tahapan dalam kegiatan COVID. 300 kantong darah yang didapat langsung diserahkan pada PMI Papua untuk didistribusikan ke 7 rumah sakit yang ada di Jayapura. Irfan melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Urut mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.